Rio tadi ya memfokuskan diri ke area camp tadi. Kira-kira berapa menit lah gitu ya? Di sana ada sinyal. Saya pengen bantu kamu. Itu dari dunia game juga. Ada di orang-orang sana. Kalau ada sesuatu apa bisa dipecahkan ya secara gaib. Gitu. Kayak contohnya ya di sini. Itu kan pernah waktu itu penelusuran yang di Detektifnya itu pernah minta tunggal sih, kayak ada gambaran ada kecelakaan berhubung gitu. Ya paling tidak punya kelebihan itu ya dimanfaatkan hal yang baik. Dan akhirnya Tatio kepanggil disuruh ke sini lagi. Mungkin ada sinyal akan terjadi sesuatu di sini, makanya dia bertugas. Berarti buat satu orang ini dampaknya besar sekali ya. Sangat besar sekali. Berarti untuk kalau misalnya masa ada ini kejadian buruk sebenarnya akan terulang kembali. Pasti. Kalau kesurupan sih nggak masalah ya, bisa diobati atau gimana. Masalahnya ini kalau sudah keseret ke tengah nyawa. Waktu yang kita nemu makanan sama minuman itu tanpa disengaja itu adalah memang makanan dan minuman itu memang masih baru memang masih baru, dan itu juga makanan dan minuman mereka, karena jin juga bisa minum dan makan makanan itu sih. Dan waktu itu simbol-simbolnya saya juga menemukan 2 simbol yang simbol kayak gini dan simbol kayak bola kristal. Cahayanya itu kayak cahaya disco, terang banget, gitu, terang merona. Ini jejak yang Itu bukan jejak, itu kan kok kayak simbol. Ini simbol Pak De. simbol Ini yang jejak, W itu ya. Ini jejak. Ya benar yang W. Ini simbol yang Mahkota digambar ya guys ya. Ya punya mahkota. mahkota. Tadi aku gambar itu di situ tapi udah hilang. Ini ya. Oh seperti ini gambarannya. Ini gini, itu gambarnya seperti ini, sudah kebuka satu. Oh pusakanya itu simbolnya udah copot ya. Ada yang Tuh. kebuka satu. Nah ini baru. Yang ini apa ini? Jejak kaki. Jejak kaki seorang manusia. Entah manusia Yang apa. copot yang mana? Hah? Yang mana yang copot? Yang sudah copot? Yang tengah? Copot ini Yang simbol apa? yang itu yang Bola kristal itu. Yang katanya di atasnya Kunti. Itu copotnya sudah hancur atau ketelan ke bumi, dasar bumi atau gimana? Hancur. Sudah hancur, syukurlah. Jadi sekarang kita pergi dari sini guys. Karena kita punya jam. banyak yang marah di sini guys ya. Iya makanya kita pergi dari sini guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah dari pantai The Legend. Apa? The Legend apa tahu atau alias bahasa Maduranya The Legan. Iya. Ya kebetulan suasana juga beda tadi di sana, jadi kita hanya melaksanakan eksplorasi gaib. Jadi kita tidak sempat merekam semua, tapi kita ceritakan hasilnya seperti apa. Dan mungkin itu juga sedikit terasa sama bintang tamu kita tadi ya, karena saya sempat nanya. Dan pengalaman pertama ya. Dan itu katanya pengalaman kita. pertama guys. Gimana sih kesan-kesannya Mas Burhan gitu ya untuk penelusuran kali ini? Ini kan perasaan pertama gimana gitu kan, apa gimana? Tapi memang di sana itu suara apa ya, nggak terlalu banyak suara gaib sih menurutku. Tapi nggak tahu nanti di Suasana di sana memang banyak aura positifnya. Jadinya ya karena itu. emang ketika kita tadi explore juga ada yang lagi ngecamp. Gimana perasaan Mas Burhan? Ya karena ini pengalaman pertama kan, dan untuk tempat nih ya
aku pikir itu nggak terlalu masalah, si suasana tenang dan mungkin suara-suara ombak juga menenangkan. Cuma awal-awal rasa kayak deg-degan aja gitu, ada perasaan gak enak gitu. Nah, karena saya bukan yang punya mata batin dan apa, jadi saya terlalu memikirkan kan, ya takut salah persepsi seperti itu. Udah lama kelamaan udahlah belajar biasa menyesuaikan. Itu sih yang pengalaman yang barusan saya. Terus banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapetin sih dari kegiatan tadi bersama teman-teman. Ternyata itu cuma masalah sepele doang, dampaknya bisa besar seperti itu. Dan kita juga harus menyikapinya juga dengan cara yang dewasa, gak asal bertindak seperti itu. Betul. Terus makanya mungkin banyak part-part di sini ya. Iya. Gitu. Jadi nggak takutnya kita melakukan ini dampaknya seperti ini dan merugikan orang lain. Betul sekali. Ya mungkin itu pengalaman. Terus tadi selama di pantai ada ngerasa hal-hal yang sedikit kesanlah mengganjal gitu selama jalan di pantai, pinggir pantai tadi? Untuk selama jalan di pinggir pantai ya mungkin gimana ya, itu lebih ke ini aja sih, lebih ke perasaan aja sih. Kayak gak enak gitu awal-awal ya. Nah karena mungkin takut seuzon atau salah berpikir yang bisa merugikan diri sendiri lah. Kalau karena kan semuanya kan dari pikiran, apa-apa kalau kita negatif pikirannya akan ada sesuatu negatif. Jadi di situ saya berpikir positif, oh mungkin ini gitu. Nah mungkin karena pikiran positif itu ya alhamdulillah lah tidak terjadi apa-apa selama kegiatan tadi. Jadi di situ saya berpikir positif, oh mungkin ini gitu. Nah mungkin karena pikiran positif itu ya alhamdulillah lah tidak terjadi apa-apa selama kegiatan tadi. Jadi di situ saya berpikir positif, oh mungkin ini gitu. Nah mungkin karena pikiran positif itu ya alhamdulillah lah tidak terjadi apa-apa selama kegiatan tadi. Pokoknya gini, selama kita eksplorasi ya, kita pribadi katakan aku kan nggak punya kelebihan seperti teman-teman ya gitu, hanya penyambung lidah lah kataku itu kan. Ibaratnya gini, buat teman-teman di rumah juga, ketika memasuki pantai, entah itu tempat baru, ya itu harus sopan lah kita. Ibaratnya kita masuk ke rumah orang, nggak asal nyelonong gitu. Intinya gitu. Insya Allah kalian selamat gitu kan. Apalagi tempat yang kita eksplorasi itu dampaknya sangat itu sampai ada korban-korban gitu pastinya kan nanti. Selama yang pusaka itu belum lepas, yang tanda kutip kalau ada korban pastinya ada pesugihan gitu kan. Itu sih yang bisa saya tangkap waktu penelusuran. Makanya ini dibuat per part-part, soalnya ya lihat sikonnya dulu gitu kan. Sikonnya ini ya nggak mungkin lah kita langsung hajar habis-habisan di sana. Soalnya banyak puluhan kan di sana yang ngecamp gitu kan. Jadinya kita cari aman aja gitu. Dan kita tadi maksudnya juga dengan cara sopan, benar ya, izin ya. aman. Kita sesuai prosedur ya, bukan izinnya cuma ke gaib dulu, kita izinnya ke yang penjaga pantai dengan adanya surat izin. Kalau nggak ada surat izin, benar katanya Mas penjaga pantai tadi, kita sudah di drop out langsung, sudah dipulangkan kita gitu kan. Lagian kita malam-malam juga di atas waktu jam itu ya, jam buka pantai gitu. Dari Rio gimana? Ada setelah itu apa? Simbol dari sekian banyak simbol itu ada simbol satu yang terlepas itu. Gimana itu nanti itu dampaknya atau gimana? Itu ada pesan nggak gitu disampaikan kepada yang menonton channel itu tadi nanti Ilan Daud? Oke teman-teman, dapat saya gambarkan sedikit saja.
mengenai tadi yang masalah perisai yang simbol itu ya, ya wis tak hancurkan satu. Tapi ya ada dampak lah sedikit, nggak terlalu sih, nggak terlalu. Memangnya gimana tuh? Ya ada gangguan sedikit untuk orang di sekitar. Itu tadi di sana sempat mati hidup, mati hidup. Lampu yang putih gede itu, Iya, penerang benar. yang di camp. Iya. Wah, berarti itu kuat ya. Kalau di rumah itu yang kena gangguan itu cuma berapa watt itu? Itu kan lampu yang gede itu bisa lampu mati besar. hidup mati hidup. Sekali hidup terang. Sekali hidup itu ya, wattnya itu kuat berarti. Jadi juga gini guys, ternyata yang orang-orang di camp itu ada juga yang mempunyai kelebihan sama kayak kita gitu ini. Dan dia niatnya mau bantu, cuman ya Kapasitasnya dia nggak Awal dia tahap awal ya. Jadinya untuk kontribusi membantu tim kita itu mungkin dia Efeknya bahaya. iya lebih baik ya gak usah aja gitu. Kita hancurkan secara perlahan-lahan itu simbol itu. ya saya juga berpesan udah jangan di sana aja. Masalah ini udah nanti Ini kedepannya gimana nih mas? Kan masih ada pusaka-pusaka yang tertinggal nih. Nah planningnya gimana nih untuk meluruskan tempat itu lah? ya tetap Kita akan kesana lagi. Entah. Yang penting kita masih nunggu waktunya sama-sama ngomong. Iya. Jadi ketika kita ada waktu, kita minta izin lagi, kita jelasin secara detail nanti ke pengelolanya. Soalnya kita emang tujuannya ke sana tuh bantu untuk meluruskan apa yang terjadi di sana. Memang ya channel kita itu kontennya memang ya horor sih, tapi bukan horor-horor yang seperti biasanya di itu yang nakut-nakutin. Kita ini memang banyak yang request di situ, Mas, atau di grup itu di apa? Di YouTube kita, di channel kita bilang, kenapa sih nggak ada kesurupan-kesurupan gitu kan? Kenapa sih nggak ada penampakan jelas gitu kayak di yang itu. Kita memang intinya itu cuma niat baik kita ingin meluruskan sesuatu yang membengkok. Itu kan yang paling utama. Buat apa kan kita cuma menampakkan sesuatu? Itu cuma bonus bagi kita ya kan. Kalau ada sesuatu seliuran ke barat ke timur gitu di sekitar kita ada penampakan, itu cuma bonus sih bagi kita. Dan lagi gini, Tujuan kita teman-teman, yaitu ingin meluruskan sesuatu yang kita membengkok. explore, mengharap mereka nampak di depan kamera tuh sulit banget, karena bagi mereka tuh membutuhkan energi yang sangat besar untuk tampak di wajah kita saja, apalagi di kamera. Jadi jangan terlalu mengharap ketika menonton film video eksplorasi seperti ini, yang terlalu mengharap untuk dapat penampakan gitu loh. Jadi misalkan ada video eksplorasi seperti ini, ambil sisi positifnya saja. Apa yang kita perbuat, yang baik silahkan diambil, yang buruk ya ditinggal aja. Gitu. pesan saya juga untuk teman-teman yang ngarep ada kesurupan-kesurupan. Nah itu janganlah, kasihan orangnya. Benar. Apalagi orangnya orang-orang biasa gitu, maaf gitu loh. Jadi nanti efeknya itu ya agak besar juga nanti. Ya besar juga, dan kasihan juga, itu juga akan berpengaruh kepada kehidupan sang mediator. Kasihan mediatornya, apalagi kalau mediatornya lemah ya. Karena ketika dia dimasukin makhluk halus atau alias kesurupan yang katanya kalian itu akan otomatis membuka gerbang masuk untuk jin yang lain. Ibaratnya kertas ya yang sudah bolong Iya. itu kan nggak bisa ditutup rapat lagi. Bisa ditutup kayak di lem, tapi kan Cuman nggak sempurna. masih membekas. Itu masih bisa masuk. Gitu Nggak kan. sempurna. Nggak sempurna. Oke. Ya cuma itu aja sih. Itu aja sih pesan dari kami.